Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini kegiatan untuk peserta didik selama bulan Ramadan telah kita mencoba untuk merumuskan sebuah formulasi yang tepat pelaksanaannya. Berawal dari instruksi dari Gubernur Sumatera Barat bahwa pelaksanaan kegiatan Ramadan itu dilaksanakan secara kolaboratif. Arti kolaboratif di sini adalah kegiatan pesantren dilaksanakan dipusatkan di musola-musola atau di masjid-masjid dengan mendekatkan peserta didik dengan musola tersebut. Nah, ini adalah edaran dari Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten Agam, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan satuan pendidikan. Artinya kegiatan pesantren Ramadan tetap dilaksanakan di musola dan masjid, tapi pendekatannya yang dekat dengan sekolah, bukan pendekatan tempat tinggal peserta didik. Sebab kenapa? Kalau diambil pendekatan untuk tempat tinggal siswa, dikhawatirkan tidak tercukupi sumber daya yang akan melakukan pembinaan dan pendampingan untuk anak didik ketika kegiatan ini kita laksanakan di musola atau masjid setempat. Jadi dalam kegiatan ini memang selama bulan Ramadan ini kegiatan pesantren Ramadan untuk tingkat SD, SMP itu memang dilaksanakan juga secara kolaboratif. Bisa kolaboratifnya antara SD dan SMP atau juga bisa dikolaboratifkan dengan SMA. Tapi pada umumnya kolaboratif yang dilakukan antara SD dan SMP. Sebab tingkatan ilmunya, tingkatan materinya akan jauh beda antara materi pendidikan dasar dengan pendidikan menengah. Kalau SD dan SMP dikolaboratifkan itu masih bisa dipadukan materinya antara materi SD dan materi SMP. Penekanan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah bagaimana penekanan kita menggiring dan memunculkan sebuah pembiasaan bagi peserta didik. Misalnya, pada awal datang, peserta didik kita giring terlebih dahulu bagaimana cara berwudhu yang benar. Sehingga kalau cara berwudhu yang benar, tentunya nanti juga akan pelaksanaan juga salat juga akan diharapkan juga benar. Setelah selesai melaksanakan berwudhu dan dibimbing dan dipandu oleh guru bagaimana cara cuci muka yang benar, cuci tangan, menyapu rambut dan kaki dan sebagainya. Dan itu kalau memang sudah benar dilakukan oleh peserta didik, insya Allah wudhunya berarti sudah benar. Lalu kita giring peserta didik itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Karena dia baru memasuki masjid atau musola, maka digiringlah anak tersebut untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid baru dilaksanakan sholat sunat duha. Dan setelah sholat sunat duha ini dilakukan setiap hari, dilakukan kepada peserta didik sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan bagi peserta didik. Ada berwuduknya yang benar, kemudian membiasakan sholat tahiyatul masjid sampai di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunat duha. Setelah sholat sunat duha itu ada materi, penyampaian materi. Penyampaian materi itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan dari peserta didik. Ada materinya itu materi keterampilan di bidang keagamaan. Ada materi di bidang pengetahuan di bidang keagamaan. Tapi yang tidak kalah penting adalah materi berkaitan tentang adat dan Minangkabau. Ini juga perlu kita sisipkan dalam materi-materi pesantren Ramadan kepada peserta didik. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di satuan pendidikan atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Juga bisa sekolah mengundang pemateri dari tempat-tempat yang lain. Misalnya untuk materi adat, tentunya mengundang materi daripada nenek mama yang mengerti tentang adat Minangkabau. Lalu setelah selesai materi itu dilaksanakan, kemudian peserta didik ini juga kita giring untuk program tahfiz, untuk hafalan setoran ayatnya. Dan insya Allah selama bulan Ramadan ini kita memang akan mengukur betul sejauh mana kemampuan daya hafal bagi peserta didik dalam surat. Sebab target dari RPJM
FPGM di Kabupaten Agam itu adalah lulusan SD, setidaknya lulusan SD itu telah menghafalkan juz ke-30. Dan untuk lulusan SMP telah hafal juz ke-30 dan juz 1. Itu setidaknya itu. Nah, jadi dalam pesantren Ramadan ini kita memang ingin mencapai akan mengukur nanti sejauh mana daya hafal bagi peserta didik itu terhadap setoran-setoran ayat. Kegiatan itu berakhir dengan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di musola tersebut. Ini dilakukan setiap hari oleh peserta didik. Jadi kita berharap dengan kegiatan pesantren Ramadan secara kolaborasi ini memang betul-betul untuk menjadikan peserta didik kita peserta didik yang hafiz dan hafizah. Dan memang itulah yang kita harapkan, dan adanya sebuah pembiasaan, ritual kebiasaan yang memang tertanam dalam diri peserta didik dan itu bisa diimplementasikan dalam setiap hari. Sehingga kami berharap betul kepada satuan pendidikan, kiranya memang mari sama-sama kita evaluasi di mana kekurangan yang terjadi pada tahun ini, sehingga itu akan jadi perbaikan bagi kita untuk masa yang akan datang. Kemudian demikian juga dengan kepada orang tua. Persoalan yang terjadi itu kadang-kadang kehadiran peserta didik ini masalah yang kami lihat di satuan pendidikan. Dan kadang-kadang orang tua mengaminkan ketika anaknya tidak datang ke sekolah dengan berbagai alasannya. Nah, jadi kita harapkan memang kerjasama yang harmonis, kerjasama yang optimal juga antara satuan pendidikan dengan orang tua ini juga perlu. Demikian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus masjid, kiranya ini ke depan perlu menjadi sebuah catatan bahwa kita akan melaksanakan program pesantren Ramadan yang akan lebih baik lagi. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran umum dalam pelaksanaan pesantren Ramadan pada tahun 2023 pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.